Siapa yang meminjamkan uangnya untuk ibu dan adiknya, tidak tahu istrinya, sama dengan selingkuh. Hadis palsu. Sekarang saya lihat bertebaranlah hadis-hadis palsu di internet. Naufal, Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang orang yang menggugat pengadilan agama? Pengadilan agama digugat. Pengadilan agama digugat. Ini bubarkan aja pengadilan agama. Agak panjang sedikit ceritanya. Nih. Apa nih Pak Ustadz? Piramid terbalik kah? Tahun 1600-an. 1600-an. Cari nanti 1600 berapa. Waktu itu sultannya Sultan Agung. Sultan Agung. Di zaman Sultan Agung itu ada namanya Pengadilan Serambi. Pengadilan Serambi. Kenapa disebut Pengadilan Serambi? Karena memang hakimnya memutuskan di serambi masjid. Di emperan masjid. Serambi. Di emperan masjid itulah diputuskan. Semua masalah. Masalah pidana, masalah perdata, masalah ekonomi, masalah, semua diputuskan berdasarkan hukum Islam. Sultan Agung. Kenapa Ustadz cerita Sultan Agung? Kenapa enggak cerita Sultan Riau? Ustadz kan tinggal di Riau. Nanti kalau ku ceritakan Riau, kata orang, alah mentang-mentang orang Pekanbaru. Dan aku mau yang lebih tua daripada itu. Kenapa begitu? Karena kerajaan Siak Sri Indrapura 1723 123 tahun sebelum kerajaan Siak. Lebih tua lagi Sultan Agung. Ada yang lebih tua lagi Pak Ustaz? Payah saya menggambarnya nih, naik lagi ke atas. Ketika Ibnu Battutah sampai ke Aceh, Samudra Pasai. Karena kalau mau ke Nusantara ini, itu yang pertama ketemu, Pulau Sumatera bagian atas. Dia melihat hukum Islam ditegakkan mengatur segala aspek kehidupan manusia waktu itu. Baca Rihlah Ibnu Battutah, Explorer Ibnu Battutah. Waktu itu yang jadi rajanya adalah Raja Aceh yang kedua. Raja Aceh yang pertama yang Islam itu namanya Malikul Saleh. Malikul Saleh punya anak. Anak Malikul Saleh itulah yang ketemu dengan Ibnu Battutah. 1200-an. Lebih tua lagi. 1200-an. Setelah itu Wali Songo 1400-an. 1400-an Wali Songo. 1200-an Aceh. 1400-an Wali Songo. 1600-an Sultan Agung. Baru kemudian mundur lagi ke bawah 1800-an. Apa yang terjadi 1800-an? Muncullah hukum yang dibuat oleh Belanda, KUHP, KUHP, KUHD. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka mulailah disunat, dikebiri hukum Islam itu. Tidak lagi hakim agama bisa memutuskan masalah pidana, masalah perdata, masalah dagang. Dagang di sini adalah ekonomi. Kecil. Lalu kemudian
kita pun merdeka 1900 tetap berlaku. Secara penjajahan kita merdeka, tapi dalam masalah hukum kita masih pakai hukum Belanda. Suka tak suka, mau tak mau, tanya. Makanya ketika ada anak mahasiswa, Ustadz, saya mau S2 ambil hukum Islam gimana? Kau cari beasiswa ke Leiden Belanda, karena kau yang paling mengerti ini. Nanti kau pulang, kau jadi pengacara muslim yang membela hak-hak orang. Lalu kemudian di mana lagi umat Islam punya hukum? Tinggallah hukum pengadilan agama. Pengadilan agama yang mengurus masalah talak, rujuk, harta warisan, masalah. Tinggallah lagi sekutil mukmin ini lagi. Tinggal sebesar upil, ini pula mau digugat. Apa sebetulnya yang terjadi? Nah, orang Islam mesti ngerti, mesti paham. Jangan sibuk masalah khilafiyah, lalu kemudian diam, pura-pura tak tahu atau memang tak ngerti. Urutannya jauh, brother. Dari 1200, 1400, 1600, 1800, 1945 sampai satu-satunya lagi kekuatan hukum yang dimiliki umat Islam adalah pengadilan agama. Wajib dipertahankan. Kalau pengadilan agama ini pun juga mau digugat, akhirnya umat Islam tak punya kekuatan, tinggallah ormas. Saya bukan mengecilkan ormas. Ormas Muhammadiyah 1912, Ormas Nahdlatul Ulama 1926, Ormas Al-Wasliyah 1930. Ormas sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tapi kita bicara tentang kekuatan hukum dalam pandangan negara, legalisasi. Kalau organisasi sosial kemasyarakatan, Majelis Ulama Indonesia, itu sifatnya advice, nasihat, saran. Masyarakat mesti paham ini. Wajib kita pertahankan pengadilan agama ini. Karena inilah tinggalnya satu lagi kekuatan umat Islam dalam masalah hukum. Tapi di sini pula nampak betapa tak senangnya orang-orang yang mau menghabisi. Kepalanya potong, tangannya habis. Tinggal jempol kakinya pun mau dihabisi juga. Mesti mengerti umat Islam tentang ini. Dari Pak Dedi Sujadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi adanya masjid yang arah kiblatnya melenceng kurang lebih 20 derajat dari arah sebenarnya? Apakah harus merombak dilakukan perubahan miring shaf atau memiringkan sajadah atau biarkan saja? Dua pendapat. Kalau ngikut pendapat almarhum Syekh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Masjid Istiqlal, kata beliau arah kiblat itu nggak perlu dirubah, asalkan sudah ke arah Ka'bah udah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu pendapat Syekh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Sedangkan pendapat Majelis Ulama Indonesia mesti diukur. Kalau di kota kita Pekanbaru, datang ke Kanwil Kemenak. Di sana ada namanya Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah itu kan ngurus masalah 1 Ramadan Pak Ustadz, termasuk masalah arah kiblat. Nanti mereka ngukur, kemudian dibuat di masjid itu arah kiblat yang benar menurut Lembaga Badan Hisab Ru'yat Kementerian Agama, musyawarah ngikut. Jadi begitu Pak Dedi Sujadi, dua pendapat. Mau ikut pendapat Profesor Ali Mustafa Yaqub atau ikut Majelis Ulama Indonesia, saya serahkan, musyawarahkanlah antar jamaah. Ibu Habibah, Ustadz kalau haid boleh nggak nyisir rambut dan gunting kuku dan dibuang? Kalau mazhab Syafi'i, Bu Habibah, motong kuku kan tahu jadwal haidnya, kan tahu, bukan macam jadwal anggota dewan. Jadwal haid itu kan tahu kapan. Jadi sebelum haid gunting dulu, potong rambut dulu. Kalau ada yang mau dirapikan, nanti setelah, jangan. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dan saya berpegang pada itu, karena lebih hati-hati.
Tapi kalau rambutnya gugur, almarhumah mak ini dulu kalau di dalam laci mesin jahit tuh membungkal rambut. Untuk apa nih mak? Nanti dibawa mandi. Rupanya kalau rambut tuh gugur, dibawa mereka untuk mandi saat mandi haid. Lalu karena penasaran, lalu saya tanya ke Syekh Said Askar, ketemu di jalan. Assalamualaikum Syekh Said Askar. Waalaikumsalam. Beliau ini anggota Majma' Buhus, lembaga riset Al-Azhar. Kanat min taqalidi ummahatina fi Indonesia, tradisi emak-emak kami di Indonesia, idza saqatat sya'ruha, kalau rambutnya gugur, au zafruha atau kukunya gugur, tamassakat biha. Mereka simpan. Summa hamilatha waghtasalat biha. Kemudian mereka bawa dan mereka bawa mandi. Ma hukmu fi dzalik ya Syekh? Kata Syekh Said Askar, idza saqatat aw inqata'at, kalau gugur atau kuku patah, fahiya kazibalah, dia sama seperti sampah aja kata dia. Dia tak perlu disimpan diikuti. Oh. Setelah pulang saya kasih tahu, tapi orang tua tetap berpegang. Enggak, kata ustadz kami dulu, mesti. Nah, itu. Jadi Ibu Habibah, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Tapi sisir kan nggak terelakkan. Ketika ibu sisiran, gugur dia, bisa pakai pendapat dua. Kalau ibu gulung, ibu bawa mandi, pendapat dalam mazhab Syafi'i, selamat. Tapi kalau ibu buang, pendapat Said Askar, ulama besar Al-Azhar, kata beliau sama macam sampah aja. Saya kalau ada pendapat saya sampaikan supaya tidak memberatkan. Dinu yusrun, agama ini mudah. Demikian Ibu Habibah. Pak Awang Seki, Ustadz, apakah benar jika kita minjam uang untuk ibu atau saudara tanpa sepengetahuan istri, hukumnya sama dengan selingkuh? Siapa yang meminjamkan uangnya untuk ibu dan adiknya, tidak tahu istrinya, sama dengan selingkuh. Hadis palsu. Sekarang saya lihat bertebaranlah hadis-hadis palsu di internet itu yang buatnya, dan banyak saya lihat grup-grup. Saya pengamat itu, saya tengok. Siapa yang menemani istrinya ke pasar, maka pahalanya sama seperti jihad fisabilillah. Ini siapa yang punya kerjaan? Ini dari pihak kelompok ibu-ibu yang buat, saya yakin. Lalu kemudian dari pihak bapak-bapak membalas, siapa yang mau menikahkan suaminya, mencarikan calonnya, menyiapkan biayanya, maka masuk surga tanpa hisab. Jadi mereka ini perang ini dalam. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidak senang, tidak suka, katakan tak suka, jangan lagi membuat-buat. Apalagi kalau menisbatkannya sampai ke Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadap Nabi secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Pak Awang kewajiban ke Ibu Awang 5. 1, kasih Bu Awang makan. 2, kasih Bu Awang pakaian. Jangan sampai ibu itu keluar rumah pakai pakaian belum selesai dijahit. 3, kasih Bu Awang tempat tinggal yang layak. Bu Awang jangan pula minta rumah artis 5 miliar. Pak Awang kasih ibu itu pendidikan. Bagaimana sholatnya, baca Qur'annya, itu tanggung jawab Pak Awang. Kalau Pak Awang tak sanggup mendidik, panggil guru ngaji ke rumah. Guru ngaji perempuan. Yang kelima, Pak Awang kasih perhatian. Kalau Bu Awang pulang bawa oleh-oleh, gimana Pak? Mantap. Walaupun tak mantap. Supaya menyenangkan hati dia. Lalu kemudian ini terkait dengan nafkah. Zahir dan batin. Nafkah. Pak Awang wajib kasih nafkah. Standar nafkahnya berapa juta Pak Ustadz? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya urf, kebiasaan. Kira-kira standar, nggak sama standar Riau,
dengan Jakarta. Standar Jakarta tak sama dengan Kalimantan, standar Kalimantan tak sama dengan Sulawesi, standar Sulawesi tak sama dengan Papua. Ya standar kira-kira di situ cocok, sesuainya berapa. Tidak lebih, tidak kurang. Pakai standar pertengahan. Itu saja kewajiban. Jadi Pak Awang tidak mesti bulanan ada laporan, mama ini laporan semuanya. Wah kalau begitu, nah itu hukum dari mana yang dipakai? Asal sudah Pak Awang laksanakan ini, maka Pak Awang sudah menunaikan kewajiban nafkah sebagai seorang suami yang baik. Jadi tak perlu membuat laporan detail segala macam.